Bertahun-tahun aku bertahan dalam pernikahan yang penuh luka, diselingkuhi, dipukul, bahkan diabaikan saat aku membesarkan anak-anak sendirian. Tapi ketika tubuhnya melemah dan semua orang pergi, hanya aku yang ia cari. Inilah kisah tentang kesetiaan yang diuji, dan hati yang akhirnya memilih untuk memaafkan, meski pernah dihancurkan. Namaku Sri. Di usia muda, aku menikah dengan lelaki yang begitu kupercaya akan menjadi sandaran hidup. Namanya Heri, tampan, ramah, dan dulu sangat perhatian. Kami menikah bukan karena harta, bukan pula karena paksaan. Cinta kami tumbuh dari kesederhanaan. Awalnya semua berjalan baik. Heri bekerja sebagai sopir truk logistik, sementara aku membuka warung kecil di depan rumah. Kami tak pernah berkecukupan, tapi cukup untuk tertawa bersama di sore hari. Saat anak pertama lahir, aku merasa hidupku lengkap. Namun, tak butuh waktu lama sampai semua berubah. Heri mulai sering pulang malam. Ia tak lagi tertarik mendengar ceritaku tentang anak-anak atau warung yang mulai ramai. Bau parfum wanita sering melekat di bajunya, dan uang bulanan mulai tak menentu. Aku tahu, aku sedang digantikan. Tapi aku diam. Bukan karena bodoh, tapi karena anak-anakku masih kecil. Aku tak ingin mereka kehilangan sosok ayah. Saat aku tanyakan, ia marah. Bahkan memukulku. Itu pertama kalinya, dan bukan yang terakhir. Sejak itu, aku lebih banyak diam. Aku pasrah, tapi tidak menyerah. Warung kecilku terus kuhidupi. Dari menjual gorengan hingga kebutuhan harian, aku bekerja keras agar dapur tetap mengepul tanpa berharap dari Heri. Ia semakin jauh. Beberapa tahun kemudian, aku tahu ia punya wanita lain di kota. Aku tak peduli. Aku hanya ingin anak-anakku sekolah dan makan dengan tenang. Tahun berganti. Heri tenggelam dalam dunia malam dan judi online. Kadang pulang, kadang tidak. Bila pulang, ia hanya meminta uang. Kadang dengan paksa. Pernah aku ditampar karena tak memberinya cukup. Padahal aku butuh uang itu untuk membeli beras. Tetangga-tetangga mulai membicarakanku. Ada yang menyayangkan kenapa aku tak bercerai. Ada yang menyebut aku wanita bodoh. Tapi mereka tidak tahu, aku bukan bertahan demi cinta. Aku bertahan demi anak-anakku. Agar mereka tidak tahu betapa rusaknya seorang ayah yang mereka banggakan. Anak-anakku tumbuh dengan baik. 2 anakku kuliah dengan beasiswa. 1 lagi membantu di warung. Mereka tahu ayahnya bermasalah, tapi mereka melihatku kuat. Dan itu cukup untuk membuat mereka menghormatiku. Sementara Heri, seperti orang yang tak punya rumah. Ia pindah dari satu perempuan ke perempuan lain, hidup dari utang ke utang, dari judi ke judi. Aku sudah lama tidak berharap, tapi aku tak pernah mengusirnya jika ia pulang. Aku hanya memberinya tempat tidur, sepiring nasi, dan diam. Sampai akhirnya, hari itu mendung. Aku sedang menata barang di warung ketika seseorang mengetuk pintu. Aku terkejut melihat siapa yang datang. Heri, tubuhnya kurus, matanya cekung, jalannya tertatih. Ia tak bawa apa-apa selain tas kecil dan mantel yang sudah lusuh. Wajahnya berbeda. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya sisa-sisa lelaki yang dulu pernah jadi suamiku. Aku sakit, katanya lirih. Aku diam. Banyak yang ingin aku ucapkan, tapi bibirku keluh. Ingin kutolak, ingin kuingatkan semua luka yang dia torehkan. Tapi aku hanya mengangguk dan membukakan pintu.
Ia tinggal di rumah. Aku menyiapkan kamarnya. Anak-anak hanya menatap dengan bingung, tapi mereka tak berkata apa-apa. Mungkin mereka tahu, aku tetap ibu mereka, dan ini keputusanku. Sejak hari itu, aku merawatnya. Kupakaikan minyak ke kakinya yang bengkak, kubuatkan makanan hangat, kucuci pakaiannya. Kadang ia menangis diam-diam. Kadang ia menggenggam tanganku sambil berkata, "Maafkan aku, Sri." Aku tidak menjawab. 3 bulan Heri di rumah. Kondisinya semakin lemah. Penyakit ginjal dan komplikasi menyerangnya. Kami tak punya cukup uang untuk rawat inap, dan ia menolak dijemput oleh perempuan manapun dari masa lalunya. "Sri, cuma kamu yang pernah benar-benar sayang padaku. Aku bodoh, terlalu bodoh." Malam-malam ia sering memanggil namaku. Bahkan anak-anak mulai kasihan. Mereka membantu merawatnya. Walau mereka tahu bagaimana masa lalu ayah mereka, tapi mereka melihat aku tetap menjalankan peran istri dengan tenang. Dan mungkin dari situ, mereka belajar arti memaafkan. Suatu malam, ia menggenggam tanganku dengan kuat. "Aku tak pantas dimaafkan. Tapi, terima kasih karena tak membuangku." Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. "Bukan aku yang besar hati, Heri," kataku pelan. "Tapi karena Tuhan tak pernah berhenti memberiku kekuatan untuk sabar." Pagi harinya, Heri meninggal. Ia pergi dalam tidur, dengan tenang. Tak ada drama, hanya sepi dan damai. Aku menangis, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena luka yang akhirnya sembuh. Setelah ia dimakamkan, hidupku kembali seperti semula. Warungku tetap buka, anak-anak tetap pulang ke rumah dengan senyuman. Beberapa tetangga datang dan berkata, "Sri, kamu perempuan kuat, tak semua bisa seperti kamu." Tapi aku tak merasa kuat. Aku hanya percaya bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Ada yang cukup disembuhkan oleh waktu, oleh kesabaran, dan oleh hati yang memaafkan. Kini, aku duduk di teras rumah, memandangi foto anak-anakku dan satu foto kecil Heri yang kusimpan di dalam laci. Tak banyak yang bisa kubanggakan dari pernikahanku, tapi aku bangga telah menjadi ibu yang tidak menanamkan dendam dalam hati anak-anaknya. Karena akhirnya, bukan tentang siapa yang menyakiti, tapi siapa yang tetap bertahan dengan kasih sayang sampai akhir perjalanan. Pernahkah kamu mengalami luka dari orang yang paling dekat? Apakah kamu sanggup memaafkan di ujung usia, seperti Ibu Sri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Karena bisa jadi, ada yang sedang membutuhkan kekuatan untuk bertahan dan memaafkan hari ini.